Nama saya Aulia Putri Amanda dengan NIM 2403102135 dari kelas 2D Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pengantar akuntansi 2 yang diambil oleh dosen Ibu Riyati, SE, SPD, MAK. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan investigasi kepada salah satu pelaku UMKM yang ada di Desa Kawan, Kecamatan Dolopo, Surabaya. Sebelum masuk ke sesi wawancara, mari kita kenal lebih dulu dengan ibu pemilik usaha. Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, nama lengkap ibu siapa, usahanya kerja di bidang apa, dan berdiri sejak tahun berapa? Nama saya Ibu Reni Susanti. Saya bergerak di bidang jual sembako. Berdiri tahun 1990. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Reni. Pendapatan warung sembako milik Ibu Reni tiap bulan tidak menentu, tapi biasanya bisa dapat sekitar 1-3 juta rupiah per bulan. Saya akan mulai mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan sistem pencatatan kas, pengendalian internal, serta potensi kecurangan dalam usaha itu. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi pertanyaan ya, Bu. Ya, Yang pertama yaitu tentang pengelolaan kas di UMKM. Ibu, bagaimana cara Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran kas dalam kegiatan usaha sehari-hari? oh alah itu ya, dengan cara manual pemasukan dan pengeluarannya. Yang kedua, apakah ada buku kas atau sistem digital yang digunakan untuk pencatatan transaksi? Ya itu tadi dengan cara manual, soalnya di kita belum ada. Bagaimana cara usaha Ibu menangani transaksi tunai dan non-tunai seperti QRIS, transfer bank, dan lain-lain? Oh ya, dengan cara tunai dan transfer bank, soalnya belum ada. Siapa yang biasanya bertanggung jawab dalam mengelola dan mencatat kas di usaha ini? Oh ya, itu saya sendiri. Selanjutnya yaitu materi sistem pengendalian internal. Yang pertama, apakah Ibu menggunakan sistem pencatatan ganda double entry keeping atau hanya pencatatan sederhana? Dengan catatan sederhana. Bagaimana Ibu memastikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan keuangan usaha? Dengan hati-hati mengandalkan ingatan dengan buku catatan itu tadi. Ya, apakah ada prosedur verifikasi dalam pengelolaan kas? Misalnya pengecekan ulang dari orang lain. Tidak ada. Selanjutnya, apakah Ibu membedakan antara kas pribadi dan kas usaha? Tidak. Selanjutnya yaitu materi tentang potensi kecurangan atau fraud. Yang pertama, selama menjalankan usaha ini, apakah Ibu pernah mengalami kehilangan uang atau kesalahan pencatatan? Oh iya pernah itu. Pernah. Jika ada kemungkinan adanya fraud atau pencurian uang, bagaimana biasanya Ibu menanganinya? Dengan hati-hati dalam mencatat dan menyimpan uang. Apakah ada pengawasan atau audit internal yang dilakukan secara Tidak, soalnya usahanya masih kecil. Yang semuanya saya sendiri. Ini adalah pertanyaan terakhir, Bu. Pertanyaannya adalah, apakah Ibu mengalami kesulitan dalam mengelola akibat kurangnya sistem pencatatan yang baik? Ya, betul sekali. Terima kasih banyak kepada Ibu Reni atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi informasi terkait pengelolaan usaha. Melalui wawancara ini, saya mendapatkan pemahaman baru mengenai pentingnya pencatatan kas dan sistem pengendalian internal dalam
dalam UMKM. Semoga usaha ibu makin sukses dan terus berkembang ke depannya. Demikian hasil investigasi saya dalam rangka tugas mata kuliah peralatan akuntansi 2. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di warung sembako milik Ibu Reni, sistem pencatatan dan pengendalian kas yang dijalankan masih bersifat sederhana dan manual. Setiap transaksi, baik pemasukan dari hasil penjualan maupun pengeluaran untuk membeli barang dagangan, dicatat sendiri oleh Ibu Reni menggunakan buku tulis. Pencatatan ini tidak selalu dilakukan secara langsung setelah transaksi terjadi, terutama saat warung sedang ramai, sehingga ada kemungkinan beberapa transaksi terlewat atau tercatat tidak tepat. Warung ini menerima pembayaran secara tunai dan transfer bank. Seluruh transaksi dicatat dalam satu buku tanpa pemisahan berdasarkan jenis pembayaran atau keperluannya. Hal ini membuat alur kas jadi kurang rapi dan bisa menyulitkan saat menelusuri rincian pemasukan dan pengeluaran. Sistem pencatatan yang digunakan masih bersifat sistem pencatatan sederhana dan juga satu arah, sehingga belum mampu menyajikan laporan keuangan yang lengkap seperti neraca atau laporan laba rugi. Semua proses pencatatan dilakukan sendiri oleh Ibu Reni tanpa bantuan orang lain, dan belum ada proses pengecekan ulang terhadap catatan tersebut. Dari sisi pengendalian kas, seluruh proses masih ditangani oleh Ibu Reni sendiri tanpa pembagian tugas atau sistem pengawasan tambahan. Selain itu, uang usaha dan uang pribadi belum dipisahkan secara jelas dan dapat mempersulit saat menghitung keuntungan bersih atau menilai kondisi keuangan warung. Berdasarkan keseluruhan hasil pengamatan, pengelolaan kas di warung Ibu Reni masih sangat bergantung pada ketelitian dan kejujuran beliau. Meski sederhana, sistem ini tetap berjalan berkat tanggung jawab dan kedisiplinan Ibu Reni dalam mencatat dan mengelola keuangan sehari-hari. Dari keseluruhan hasil wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan dan pengendalian kas di warung sembako milik Ibu Reni masih bergantung sepenuhnya pada ketelitian dan kejujuran Ibu Reni. Dengan pencatatan manual, tanpa proses verifikasi, serta belum dipisahkannya kas pribadi dan usaha, terdapat potensi risiko terjadinya kesalahan pencatatan maupun fraud meskipun skalanya kecil. Risiko ini muncul karena tidak adanya pengawasan ganda atau sistem yang dapat meminimalkan kesalahan dan penyalahgunaan kas secara tidak sengaja maupun disengaja.